Oke. Sekarang sesi podcast yang pertama ya. Cuman Podcast pertama. kita belum ada judulnya. Oke. Belum ada judulnya. Mau bahas apa hari ini? Kita bahas soal percintaan nih kayaknya. Boleh. Seru ya. Boleh. Seru. Nah, percintaan itu kan dari masa ke masa beda. Iya. Dari zaman kita SD, SMP, SMA beda. Terus zaman sekarang pada alay semua kan nyebutnya ayah bunda, papa mama. sampai sealay itu dari yang zaman dulunya nggak kayak gitu. Nah, cuman menurut lu nih, perbedaan problematikanya zaman dulu sama zaman sekarang teh gimana sih? Zaman dulu itu mungkin masuknya zaman sekolah kali ya. Ya, Oke. zaman cinta monyet. Kalau zaman sekolah tuh ya, jadi gua pernah SD waktu SD kelas 6. SD. Masih belum tahu apa itu kan cinta itu apa. Ada pernah kan dikirim apa, mungkin surat. Ya dia tulis di surat, kirim lewat temen. Ya benar. Dikasih tuh ke gua. Lik atau Jo, nih ada surat dari siapa katanya. Adalah yang fans sama lu katanya. Oh, masih nyebutnya fans ya dulu mah ya. Dulu fans. Gua buka tuh. Udah gua buka, gua suka sama lu gitu. Wih, senengnya bukan main dulu mah. Terus lu bukan seneng. Kalau gua bingung. Oh, bingung. Ini apa suka gitu kan. Gua antepin sampai 2 minggu atau 3 minggu 3 minggu, oke. Dia kirim surat terus gitu kan ke temannya. Tapi dengan catatan, gua terima, ya udahlah daripada lu kirim surat terus ke gua gitu kan. Ya udah, gua terima gitu. Terima, ajak main, ada ke salah satu mall di Bandung gitu kan. Dan putusnya tuh konyol kalau dulu. Kenapa? Coba. Dengan alasan aku mau fokus UN dulu. Fokus UN menjadi alasan putus. Iya. Fokus UN menjadi alasan putus. Iya, kalau enggak fokus ujian sekolah dulu mah. Dan yang terjadi setelah bilang itu, terus gimana? Besoknya punya lagi cuy. Oh, susah ya. Susah. Jadi ya masih bego lah ya. Masih bego. Ya, semua ngalamin masa-masa bego ya. Cuman biasanya lagi masa-masa SMP, masa-masa kita nih cari jati diri ya. Kita generasi 90 akhir tapinya. Iya. Nah, biasanya lagi nyari jati diri itu pasti selalu ada cinta pertama. Dan itu tuh biasanya perasaannya tuh dipendem. Nah, ada nggak coba? Kalau masalah, kalau nggak SMP, SMA deh. SMA gua pernah ada. Gimana sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Nah, berarti SMA itu gua tahun gua mendem waktu lu kelas 1 tahun di bawah gua. Iya. Kelas 11 SMA. Lu kelas 11, gua kelas 12. Karena kita satu sekolah yang sama ya guys ya. Satu sekolah yang sama. Dari 2015. Iya. 2014, 2015 sampai sekarang. Berarti kalau sampai sekarang 2021 sekitar 6 sampai 7 ya. 7 lah ya. Hampir 7. Ya, pernah dekat. Iya, pernah dekat. Cuman karena ada satu orang yang lagi dekat juga sama yang gua deketin. Karena gua tahu diri.
Udah, gua mundur. Oh mundur. Karena malas bersaing mungkin ya. Malas bersaing. Oh, iya. Jadi gimana ya? Kasarnya gua bersaing gitu. Tapi kalau ujungnya kalah, iya, lumayan sakit cuy. Benar. Iya, dari situ gua mundur tuh hilang selama 2 tahun. 2 tahun. Oh iya, lumayan lama juga berarti. Memang sempat selama dekat tuh jalan. Jalan pernah ada ya, jalan main kemana gitu. Cuman karena gua sadar diri, ya wes gua mundur. Sudah mundur lah ya. Waras ngalah. Yang nggak waras maju. Playboy biasanya. Karena gue tahu pengalaman yang ini kayak gini. Lanjut. Cakapak. Nah, oke. Cuman bener nggak sih menurut lu kalau biasanya ya yang mendem lama itu gimana ya, berkesan banget gitu di hati tuh, alasannya itu biasanya bener nggak? Kalau berkesan banget sih bener ya kan. Karena biasanya pandangan pertama iya. Terus selain itu juga biasanya gimana ya, segimanapun kita lari dari orang tersebut terkadang baliknya ke situ, tetap masih ada. Nah gitu. Nah cuman yang gue mau tanya nih, karena gue tahu nih kisahnya ini, kisahnya dia nih, kisahnya si Felix ini gue tahu. Nah kalau misalkan nih ada kesempatan buat lu ngejar lagi gitu cinta pertamanya, karena kan kalau kayak gue pribadi nggak bisa gitu, nggak bisa ngejar gitu. Karena jadi ya udahlah, satu hal gitu ya, satu dan lain hal, jadi ya udah gue tinggalin gitu. Nah kalau buat lu pribadi nih gimana kalau ada kesempatannya terus kayak ya mungkin lu bisa ngedapetin lagi cinta pertamanya lu gitu. Gimana? Kalau buat gua kan gua udah bilang tuh sempat hilang selama 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu gua cuma ngomong dalam hati, coba pertemukan kembali kalau memang jodohnya. Ya. Kalau enggak ya udah gitu kan. Dan akhirnya dipertemukan kembali. Tuhan menjawab. Nah, dan semesta juga mengizinkan kalau kata Versa Bestari. Mengizinkan. Iya, jadi kalau ada kesempatan kedua, gua pribadi nggak akan nyanyain lagi sih. Ya. Karena jujur waktu gua pernah nyanyain, nyeselnya itu sekarang. Karena sempat ngilang 2 tahun itu. Oke. Nah selanjutnya nih, kalau misalkan bisa ngejar lagi gimana? Kalau misalkan tidak bisa ngejar lagi kayak gue nih, ya udahlah, gue mah lebih mending merelakan, tapi gue yakin pasti ada seseorang yang pas buat gue gitu. Berarti cinta pertama gue ya udah itu mah sebagai kenangan gitu. Ya udah. Nah kalau lu pribadi gimana? Kalau nggak bisa, mungkin kalau nggak ada kesempatan lagi gitu ya. Kalau nggak ada kesempatan lagi ya, gue cuma bisa oke lu sama orang ini gitu. Tapi asalkan lu bahagia, gue ikut bahagia. Oh berarti prinsipnya gitu ya, ngelihat dia bahagia, oh ya udah kita juga bahagia. Cuman kalau suatu saat gue lihat orang yang nggak bahagia dengan pilihannya, jujur gue sedih. Ya. Nah kan seenggaknya gue sedih, secara garis besar gue ngikutin ceritanya lu nih dari pandangan kejadian asli, bener nggak sih? Nah bukan berarti dari tadi dia cerita gue ngikutin, itu mah udah pasti lah ya. Cuman dari segi kehidupan
karena satu sekolah bareng juga gue tahu galau-galaunya. Nah selama lu ngilang selama 2 tahun kan ngilangnya bukan dari misalkan cinta pertama lu aja, tapi dari gue juga ngilang. Iya nah sempet ngilang. Coba waktu pas ngilang teh kemana aja sih? Gue ngilang ada provider wifi. Dia buka kantin, kayak tempat makan gitulah. Tempat makan gua ke sono. Paling ya wifi-an, main game. Iya, download film kayak atau enggak sama gua punya komunitas. Ya paling ya, main di komunitas ya, lebih aktif di komunitas buat ya melepas ingatan tapi tidak bisa. Melepas tapi tidak bisa gitu, ngerti kan? Nah selama lu ngilang ini gue jamin lah pasti sedikit mah pernah nggak sih ada hati yang kayak singgah gitu di hati lu tuh. Nah pernah nggak tuh selama 2 tahun ngilang entah? Kalau hati yang pernah singgah itu ada, cuman karena posisinya gua mendem, gua kesampingkan, dan gua mikir gua bisa mendapatkan orang yang sama dari sifat karakter dan lain-lainnya. Dan nyatanya tidak. Ya berbeda ya, gue kesampingkan tapi rasa sayang gue itu nggak rubah cuy. Nggak rubah berarti lebih dalam ya Bray? Lebih dalam Bray. Jadi gue sayang sama ini orang, gue mendem punya yang baru. Emang gue sayang sama yang baru, tapi di satu sisi gue emang masih mendem gitu loh. Jadi si rasa sayangnya itu teh nggak sedalam itu. Iya. Nah dan gue juga sempet ngalamin lah kayak gitu. Ngalamin kan. Cuman biasanya yang kayak gitu tuh harus beres dengan ya diselesaiin gitu. Urusannya harus dua-duanya harus sama ngambil keputusan mau lanjut atau enggak. Nah berarti sejauh yang singgah di hati lu sempet pacaran nggak sih? Maksudnya kayak jadian gitu. Kalau pacaran sempet. Anggap lalu juga tahu kan 4 tahun ya. Gua pernah bilang ke lu, gua jalanin ini setengah hati. Iya. Dia sempet cerita dulu setengah hati. Iya. Gua bilang, duh gimana ya, kayak jalanin berat gitu kan. Jalanin berat pasti. Karena segimananya juga misalnya dari segi ceweknya udah sayang, atau misalkan dari segi ceweknya udah kayak full sayang, cuman dari kitanya nggak bisa mencintainya sepenuh hati. Iya, karena ya itu urusannya gua ini gitu kan. Jadi berat pasti. Pernah ada lagi yang singgah setelah yang 4 tahun ini. Berarti berapa tahun ya gua sendiri ya? Lama ya. Lebih dari 6 bulan. Setahun ada nggak? Ada lah. Setahun lebih lah. Ada. Setahun lebih gua sendiri kenal deket lagi. Cuman yang terakhir ini sedikit geblek. Oh iya. Tahu kan? Tahu lah gua lah. Satu, utang di mana-mana. Kedua, buat apa kalau wisuda itu? Apa? Oh iya. Apa namanya? Uang tetek bengeknya. Pinjem ke gua. Oh iya. 600. Terus pinjem uang lagi buat bayar utang ke temennya. Oke, gua kasih. Karena memang gua tipe orang yang royal. Tapi suka disalahgunakan oleh orang lain. Itu udah minta hati itulah intinya minta
udah dikasih hati minta jantung. Udah dikasih hati minta jantung. Nah itu kan gue sempet cerita ya, punya utang ke salah satu bank kan. Oh iya. Dan gue juga itu pengalaman paling berat. Wah berat pisan ya, gue jual ini jual itu barang-barang kesayangan gue cuy. Iya, dari yang punya misalkan ABC gitu, tiba-tiba ABC-nya hilang. Nah itu, dan itu barang-barang penting nah itu makanya gue juga dulu sempat nih suka lah sama seseorang dari zaman sekolah tuh. Cuman bedanya cerita gue itu gue nggak bisa ngejar dan mendapatkannya. Terus ya udah akhirnya gue beresin. Dan akhirnya ya gimana ya dalam masa sekarang sih akhirnya nemu yang pas. Udah nemu yang pas. Jadi gue bisa mencintai dia tuh full. Oke. Itu cuman beruntungnya lu ya Lik, bisa mengejar cinta pertamanya lagi gitu. Ada kesempatan lagi. Intinya kayak pertanyaan yang tadi. Nah pas apa tuh berarti emang berat gitu. Iya. Makanya kalau misalkan nih lu pada nih yang lagi nonton nih, terus masih mendem perasaan, mending menurut kita ya baiknya lebih baik bilang beresin dulu. Cuman harus logis juga kalau misalkan si ceweknya masih ada pasangan ya jangan terlalu barbar ya, kasarnya lu tahu diri lah. Ini cewek udah punya pasangan gitu. Oke lu suka tapi diurungi, tau nggak diurungi? Ya perasaannya diurungi gitu. Jadi lu tahu diri, jangan lu main tikung. Iya, tikung emang tikungan. Nah terus nih, seingat gua di ceritanya lu tuh pernah ada si dia ini kontak lu tiba-tiba nih. Seingat cerita gua ya di masa-masa yang lalu kan sempet lu cerita ke gua kayak Sak ini ngontak lagi nih. Nah gimana ceritanya? Nah gua lupa waktu itu gua masih kerja di mana ya. Anaknya tuh ngontak pertama itu boleh nggak sih nyebut aplikasi, nama aplikasi boleh nggak sih? Kita nggak di endorse. Oh iya. Sebut aja aplikasi L. Ya aplikasi buat chat ya. Aplikasi L. Ngechat L nih. L. Terus ngechat gua, nanya di klinik ini ada dokter THT enggak gitu. Ya gua bilang nggak tahu. Udah setahun gua di klinik ini nggak ada dokter THT. Oh iya posisi itu gua masih kerja di klinik BIP ya. Di klinik itulah. Iya. Jadi anaknya nanya, jujur gua kaget tapi ada senengnya juga cuy. Ada senengnya juga. Juga cuy, cuman ya udah gitu, cuman nanya itu. Nggak tahu ya wes gitu kan. Pernah sempat ada kejadian orang tuanya sakit. Sakit ya, pasang status di salah satu medsos aplikasi W ya. Gua kaget. Jadi kayak apa ya, reply status gua tanya, orang tua lu kenapa gitu, masuk rumah sakit gini. Nah dari situ Bray. Dari situ berlanjut. Berlanjut ya. Berlanjut, chattingannya juga masih ada. Masih lu simpen nih. Oke. Masih gua simpen. Nah mungkin selama gue mundur dikit deh. Ketika pas lu
mungkin ngilang dari peredaran. Ada yang dari peradaban. Nah, sempat kepikiran gak sih sama lu buat ngontak dia lagi gitu selama itu tuh? Oke, gue sempat kepikiran buat ngontak kembali. Cuman bukan ada keraguan, tapi gimana ya, gue mau kontak, mikir ngontak jangan gitu kan. Oh, lebih bimbang ya jadinya, gitu jadi kan. bimbang. Ngontak jangan gitu kan. Jadi jangan dulu jangan dulu, nanti aja gitu. Nanti lagi, tapi pas mau ngontak lagi biasanya suka gitu nanti lagi gitu lagi. Ya, lingkaran setan. Ngontak nggak gitu kan, ngontak nggak ada nanti lagi gitu kan. Jadi memang waktu gua ngilang tuh sempat kan gua nanya ke lu soal keadaannya kan. Ya karena gua kenal doinya. Iya. Karena kenal. Iya. Jadi nanya, dia kasih tahu. Oh, keadaannya gini, biasalah. Masih aman-aman aja. Ya udah. Seenggaknya gua tahu keadaannya. Ya udah gitu. Aman-aman aja ya udah gitu kan. Aman-aman aja. Jadi disclaimer ya. Di podcast kan. kali ini nggak akan ada cut. Jadi apa yang terjadi real. Nah, selain itu disclaimer juga. Jadi gua kenal Falik itu udah dari SMA lah ya. Dari pertama masuk. Terus cinta pertamanya dia juga gua tahu. Gua tahu gitu. Walaupun nggak banyak ceritanya waktu dulu ya, Lik. Iya. Kalau sekarang kan pada sibuk dengan kesibukan masing-masing. Kayak gue juga sebenarnya baru konten lagi. Gitu sebenarnya. Cerita detailnya itu gue lumayan banyak yang hilang. Gitu makanya kita korek nih kali ini. Dikorek. Tapi dengan catatan, cuy. Kita nggak akan nyebut nama. Iya, kita nggak akan nyebut nama, nggak akan nyebut kejadiannya di mana iya. gitu kan. Cuman garis besarnya dan yang tadi lu bilang kan apa? Lebih baik diucapkan kan. Iya, lebih baik diucapkan. Kalau gua bukannya pengecut atau gimana, cuman gua harus meyakinkan dulu gitu, ngerti kan? Gua meyakinkan dulu. Oke nih, gua udah yakin. Gua ngomong gitu. Jadi ditunda dulu. Nah, jadi apa tuh namanya? Gua hari ini itu pengen ngorek dia sebenarnya. Cuman gua mikir udah lama nggak ngonten, masukin aja. Emang awalnya juga kita bingung ya mau konten apa kan? Iya, awalnya kita bingung. Cuman menurut gua kayaknya kalau curhat-curhat di kontenin seru. Gitu. Oke, lanjut. Nah, flashback lagi ketika lu mendem tuh. Terus ada hati yang singgah. Nah, perbedaan perlakuannya tuh gimana gitu? Beda, cuy. Gimana? Jujur gue kalau emang ini ada hati yang singgah. Gue kalau marah lebih meledak-ledak. Oh, benar. Bukannya emang kalau cewek harus diperlakukan selayaknya wanita, maksudnya gue emosi ngomong pelan-pelan gitu kan. Cuman waktu itu gue nggak bisa. Nggak bisa cuy. Cuman ya marah ya gue marah gitu. Lu gini. Cekcokan gitu. Melampiaskannya. Ya. Nah, tadi juga sebelum kita bikin video ini, lu kan sempat cerita. Iya. Katanya, nih kata lu ya, lu udah mulai ada kesempatan. Iya. Nah, sekarang tuh bakal digimanain gitu. Dengan kesempatan yang udah terbuka, dengan istilahnya lu bisa ngejar lagi nih. Apa sih yang bisa lu lakuin gitu? Bukan bisa, Ketang, bakal. Yang bakal gua lakuin.
Kalau ditanya emang anaknya lagi ada menjalani satu hubungan. Oke. Satu hubungan. Cuman nggak mungkin gua jelasin juga kan. Nah itu mah privasi orangnya. ya. Anggaplah sedang bentrok lah. Pertama ketemu nih ya. Pertama ketemu lagi. Lu sempat bilang kan apa namanya ya, bukan lu sih, anaknya sempat kontak gua. Mau ke daerah atas Bandung ya, daerah atas. Oke. Mau ya nongkrong lah gitu. Awalnya gua bilang lu mah dadakan terus cuy, jangan dadakan dong. Cuman kan posisinya tuh pagi-pagi gua lagi di daerah Cimohai. Daerah Cimohai. Daerah Cimohai. Kalau kalian orang Bandung pasti nyaho Cimohai. Daerah Cimohai itu lagi ngopi pagi-pagi. Pagi-pagi lagi ngopi, dapat kabar. Iya, dapat kabar kayak gitu. Gua bilang ke temen, wes balik dulu lah, gua mau pergi ke daerah atas lagi. Ya udah, jadi sekitar jam siangan tuh gua balik ke rumah. Gua kabarin ke anaknya, oke gue ikut. Balik ke rumah, ambil motor, langsung pergi lagi ke daerah atas. Cuman satu, Bray. Apa? Waktu gue nyampe itu kan, gue emang nggak tahu anaknya lagi sama pasangannya kan. Oke. Lu kira maksudnya tuh dia ngajakin tuh dia sendiri? Iya. Kejadiannya gitu. Nah ini gue nggak tahu. Oke. Nah, yang gue datang pertama kali turun dari motor, gue nelfon anaknya. Lu di mana gitu kan? Ini gue di sini, dikasih tahu kan. Pas gue nyampe, datang ketemu anaknya, seneng tuh. Seneng, pas mau duduk lihat ada, ternyata dia bawa pasangannya cuy. Oke. Dia bawa pasangannya. Nah pas lu tahu kayak gitu gimana tuh? Yang pas gue tahu kayak gitu, cuman gue lihat ekspresi gue cuman gitu kan. Cuman menghela nafas gitu kan. Ya udahlah, gue sabar aja gitu. Sabar lah, ya udah, mungkin dia lebih bahagia. Oke. Gue dulu nyangkanya lebih bahagia gitu. Ya udahlah, sabar gitu. Mungkin anaknya juga tahu kali ya, lihat ekspresi muka gue. Gimana tuh? Waktu lihat ekspresi muka gue, bilang sih, waktu anaknya bilang gini, lu waktu pergi nongkrong itu muka lu seneng katanya, tapi hati lu tuh sedih. Jadi kata anaknya. Iya, anaknya juga lihat muka gue seneng, tapi mau seneng tapi sedih gitu, ngerti nggak? Iya, ngerti. Ya, gitulah. Karena ketemu lagi gitu, pas lihat datang sama pasangannya, ya wes lah gitu. Mau gimana lagi kan. Udahlah, yang penting pilihannya gitu kan. Jadi kayak gitu ya kejadiannya. Nah terus gimana? Juga diajak main sih ke anggaplah touring ya, oke, touring ya. Pergi, jauh berarti. Anaknya pernah ngajak, Jo hayu main. Hayu main. Cuman destinasinya kemana? Gua lupa nggak tahu, 2-3 kali lupa lah. Gua nolak karena ya bukan apa-apa gitu, emang auto nolak gitu kan. Di satu saat pergi ke daerah
Pangalengin. Nah, Pangalengan guys, Pangalengan, daerah Bandung Selatan lah Bandung pokoknya. Selatan. Nah di Pangalengan teh ngapain coba? Di Pangalengan waktu itu mau ke bukan ke Taman Langit cuy, Kemana? ke Cukul. Oh Cukul. Kalau kalian anak-anak Ngabar San Mori pasti itu pasti tahu lah ya, terutama yang di Bandung ya. Bosan Lembang sono lanjut ke Cukul. Dia bawa pasangannya, di situ juga anaknya nyadar. Lu seneng main tuh, seneng, cuman muka lu sedih. Sedih. Menyadari lagi hal yang sama gitu. Selang dari itu anggap minggu ke-1 itu ya. Minggu selanjutnya ngajak main lagi. Oh sering main ya. Oh oke. Ke daerah Puncak, Bogor dong. iya. Bareng gua itu Puncak mah. Iya cuy, kan yang bareng gitu. Oh iya. Ingat kan yang waktu lu ketiduran gua nyusul ke rumah? Oh iya, BTW guys, disclaimer itu ya. Telat bangun gua guys. Waktu itu jam berapa? Oh jam 6 ya? Ya gua udah usulin, udah kita pergi jam 6. Cuman ya udah kebiasaan gua kalau tidur gua lupa set alarm lah di situ ya. Jadi dia nyusulin, tiba-tiba bangun gua langsung ngomong anjay sepelik kata gua. Nah itu. Next. Awalnya kan emang udah ngumpul di rumahnya. Anaknya bilang ini si Ishak nggak datang. Gimana Jo katanya? Ya udah teleponin aja kata gue. Touringnya bareng gua tahu doinya. Teleponin aja kata gue. Itu sampai 3 HP loh. Ya 3 HP doi. Ya, Felix, terus orang yang dia suka. Ada satu terus lagi lah ya, yang gebetan gua. Ya gebetannya. Gebetan gua yang sekarang. Telepon tuh berapa nyampe jam berapa ya waktu itu jam? Pokoknya di HP gue itu notif itu udah banyak lah. Lebih dari 10 lah. Nyampe rumah lu tuh jam berapa? Jam 7:30 ya? Ya 7:30. Bayangin guys, jam 6 7:30 ya. Ya okay. Berarti jam 7 lebihan lah ya. Kayak lanjut. Nah pas di situ tuh apa sih? Maksudnya kan gua waktu ke sana itu ya. Gua kan dalam posisi galau juga sebenarnya. Untuk memilih, cuman gue udah tahu jawabannya, gue harus memilih gebetan gue yang ini gitu. Nah ketika gue fokus nih sama gebetan gue kan gue diselang gue ngobrol sama gebetan gue itu gue banyak merhatiin dia nih si Felix nih. Maksudnya kan dia pergi sama ya yang salah satu teman kita juga, salah satu teman dekat gue juga. Nah gue ngelihat emang serius gitu, banyak obrolan yang gue pribadi juga nggak tahu gitu apa, cuman gue perhatiin emang serius. Nah waktu di jalan itu tuh kayak gimana sih kejadian aslinya gitu. Gue korek lu langsung masuk YouTube nih. Kejadian aslinya apa aja sih yang diobrolin tuh ketika di jalan? Boleh lah, terserah itu lu mau spill detail atau misalkan lu mau spill garis besarnya boleh. Tapi anaknya ngomong ya kemana? Enggak, anaknya nggak ngomong. Oh nggak ngomong ya? Jadi nggak di cut ini sama gue ya. Nggak di cut. Ya makanya bebas, lu mau spill detail boleh, nggak boleh. Anggaplah satu bagian ini mau di cut. Anggaplah satu pertanyaan lah ya. Ya. Anaknya nanya lu waktu deket sama gua timbul udah sampai ke sayang belum? Berat ya pertanyaannya. Gua di jalan tuh sambil nyetir motor, mikir mau jawab gua emang sayang tapi ada pasangan, maksudnya sedang menjalin hubungan gitu kan. Nggak mungkin juga ya, nggak logis lah jawabannya. Jadi gue cuman bilang hampir mau sayang. Lu jawabnya kayak gitu. Iya, cuman kan
di sisi lain membohongi perasaan lu sendiri. Oke. Karena kan dengan kata hati nggak logis. Gua ngomong itu waktu itu. Itu salah satunya sih. Salah satunya. Gua detailnya nggak tahu ya guys ya, ini jujur no clue lah. Pokoknya mah gue merhatiin dia tuh selama perjalanan pergi sampai pulang. Iya. Pergi sampai pulang itu gue tahu dia lagi ngobrol. Kadang gue sama temen yang lain, karena kan kita 3 motor ya waktu kemarin. 3 motor waktu kemarin. Jadi gue sama temen yang satu lagi gue duluan gitu. Gue meninggalkan dia. Entah apapun yang diobrolin lah, yang penting mah apa tuh, tapi lu lihat di posisi gue waktu itu yang penting gue tuh bisa ngobrol sama gebetan gue kan. Bisa deep talk, terus ya seenggaknya gue menyampaikan gue mau serius sama dia gitu, dan menerima padanya. Nah kalau lu sendiri, gue jujur no clue, makanya gue korek kumaha. Apa sih yang terjadi sampai seserius itu gitu di jalan tuh? Masalahnya anaknya ngorek masa lalu cuy. Ngorek bentar, kalau ngorek masa lalu berarti ngorek yang lu mendem dong. Iya. Oh. Yang gua mendem dikorek gitu semua. Ditanya kenapa hilang selama 2 tahun. Oh, berarti permasalahan sampai yang hilang-hilang itu juga ditanya. Cuy. Terus anaknya juga bilang, gue sebel sama lu. Lah, sebel kenapa coba? Yang gue tanya, lu sebel kenapa? Gue sebel sama lu sempat ngilang 2 tahun. Kenapa gitu? Ya itu yang tadi gue jelasin. Lu ada yang deketin, gue juga deketin. Kasarnya gue malas bersaing kan. Lebih baik gue mundur, makanya gue ngilang 2 tahun. Jadi itu alasannya. Oh, alasannya. Oh, berarti dianya juga ngorek gitu. Ngorek. Oke. Cuman gue nggak mau cerita semua ya. Karena balik lagi logis atau enggaknya ya yang tadi ya. Oh, jadi itu. Terus yang masih ngeganjel, bukan ngeganjel sih, lebih kayak yang bikin gue penasaran malam hari ini. Dini hari tepatnya. Dini hari ini kayak jujur nih, kan ketika waktu pergi ke puncak itu lu jadi momen duaannya lumayan banyak karena gue tinggalin. Nah, perasaan lu tuh di situ tuh gimana sih? Perasaan gue tuh dak-dikduk atau gimana? Karena kan biasanya cinta pertama masuk dak-dikduk. Kalau dak-dikduk ada mah ada. Cuman lebih banyak ke senengnya. Anaknya juga lihat, dibandingin tuh waktu pergi ke nongkrong itu ke Pangalengan sama yang ke Bogor itu kan. Anaknya bilang lu lebih seneng ke Bogor kan. Oh, lu nembakin gitu? Iya, gitu. Bukan nanya sih, cuman anaknya tahu kalau gue lebih seneng waktu main ke Bogor. Gue juga sempat bilang, bisa nggak sih hari itu nggak berakhir? Ya gue juga sih berharap hari itu nggak berakhir. Karena berbunga-bunga gue mah jujur. Dia mah berbunga-bunga. Ya dia liar. Liar itu pusing. Saya emang pusing. Dia seneng banget cuy. Cuman ya gimana kan, nggak bisa. Kalau mau maju nggak bisa, mau mundur lagi nggak bisa juga. Nah, kenapa nggak bisa mundur coba? Karena itu gue nggak mau kehilangan dia buat yang kedua kalinya. Oh, jadi intinya pengen ngejar. Iya, cuman di satu sisi nggak logis juga gue maju dengan keadaan dia ada pasangan. Oh, oke. Jadi ya
wes lah gue mendem lagi gitu. Nggak mau. Ya. Nah, kalau seandainya gimana ya, kalau seandainya nggak, kan tadi dari ceritanya lu yang gua tangkap dia ada konflik ya. Nah, kalau menurut lu, kalau misalkan dia nggak ada konflik, yang lu lakuin bakal gimana sih? Kalau nggak ada konflik ya wes maju cuy. Wes maju gimana? Gua deketin lagi anaknya. Enggak, maksudnya nggak ada konflik sama pasangannya. Iya. Maksudnya perjalanannya mulus. Perjalanan dia sama pasangannya mulus gitu. Kalau perjalanan sama pasangannya mulus, ya udah, gue relain aja. Cuman bakal diungkapin nggak nih? Kalau diungkapin nggak, gue bakal mendem lagi. Lebih dipendam aja. Iya, cuman ya asal ya itu tadi kuncinya. Lu bahagia, lu ikut bahagia. Ya, gue ikut bahagia. Ya, belajar merelakan. Kalau misalnya perjalanan dia mulus, mau nggak mau sih, emang merelakan itu sulit cuy. Ya betul, merelakan itu sulit cuy. Jadi berat lah pokoknya. Pasti berat cuy, pasti berat pisun. Ke Bogor berarti terakhirnya itu ya. Cuman perkembangan sejauh ini nih, yang lu lagi hadapin tuh apa gitu? Yang lagi gua hadapin, maksudnya tuh yang bener-bener, kalau bahasa bukan Indonesia ya, bahasa yang baik dan benarnya mah, pergumulannya teh apa sih sejauh ini tuh? Karena gini, gua kadang bareng sama dia ya, tapi dia kadang suka galau sendiri. Kalau misalkan lagi ketemu nih, lagi ke rumah, kadang tuh dia cerita masalahnya tuh selalu masalah kerjaan, konten dan lain-lain. Nah, cuman kan gue merhatiin sering mikir, sering ngelihat HP ngechat gitu kan. Mungkin ngechat, cuman gue nggak tahu nih apa sih pergumulannya yang benar-benar lu lagi bikin lu galau deh gitu. Otak aing nggak nyampe. Wah, nggak nyampe guys, nge-freeze. gimana Otak aing nge-freeze, maksudnya pergumulan orang ke anaknya gitu. Ya entah itu pergumulan lu, misalkan lagi dalam kegalauan karena yang dari tadi lu cerita ada kesempatan lagi. Nah, atau misalkan ada pergumulan lain. Kalau pergumulan lain nggak ada sih. Ya ada, berarti yang soal perasaan. Iya. Nah, apa coba, kalau boleh gua dan teman-teman YouTube tahu nih soal perasaan. Ya. Yang lagi bener-bener membuat seorang Felix itu berpikir. Oh, berarti gue nggak pernah berpikir. Bukan nggak pernah berpikir, maksudnya tuh kayak berpikir lebih keras gitu loh. Belakangan ini yang gue perhatiin nih, selain kita ngebahas soal YouTube ini bakal jadi gimana, yang gue pengen. Nah, coba hari ini terungkap sesuatu guys. Yang lu pengen. Yang gue pengen, jujur gue males atau udah capek kenal sama cewek baru yang belum gue kenal, ngerti nggak? Jadi gini, kalau harus mengenal dia lagi dari awal. Ada cewek gue kenalan, gue ini di Bandung gini bla 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 bla. Oh, lebih kayak kenal baru. Iya, itu udah capek. Karena
Karena sempat gua main di satu aplikasi, ada aplikasi dating app ya, dating app. Gua kenalan ya udah. Flat Kenalan rasanya. Besoknya ya wis gua antepin, kalau nggak gua yang antepin, orangnya yang biasa aja gitu. Pernah deket juga sama orang Batak. Pernah deket waktu gua masih kerja di farmasi. Oh iya, gua tahu. Di farmasi deket, chattingan cuman di satu titik biasa gua bilang gua udah nggak ada respect ke lu. Lebih baik lu carilah yang baru gitu kan. Orang kita juga baru deket doang kok. Cuman ngobrol-ngobrol. Daripada lu sakitnya nanti, gua mendingan sakitnya sekarang. Lebih baik sakit sekarang. Jadi anaknya sempat nanya juga yang orang Batak ini kan. Jadi maunya gimana? Ya gua bilang, gua udah nggak ada respect ke lu. Mau gimana lagi? Udah nggak bisa dipaksain. Lebih sakit, lu lebih baik sakit sekarang daripada nanti. Benar. Carilah orang yang lebih baik dari gua. Nah, di saat udah nggak respect, kedua muak. Muak karena chatting. Gua orang yang cenderung kurang peka. Kurang peka. Chatting malam-malam di blok sekali, terus gitu lagi 2 kali 3 kali. Lo kalau kayak gitu muak nggak? Capek kan? Iya gitu. Gue udah nggak ada respect, tambah kayak gitu. Jadi mau lo apa gitu? Kalau mau dengan alasan gue nggak peka, tapi kelakuan kayak gitu kayak anak kecil cuy. Kayak anak kecil. Jadi lo mau jauh silakan. Orang gue juga nggak masalah. Benar. Karena setiap orang itu ada pilihan. Pilihan dalam arti menentukan pasangan. Anak cewek berhak memilih kan. Benar. Gue pernah bilang, lo mau stay sama gue silakan. Kalau enggak mau pergi juga silakan. Nggak masalah gitu. Ya jadi udah sampai sekarang. Terakhir itu emang masih menjadi farmasi. Chatting biasa aja, gue bales oke, susah gitu kan. Udah susah cuy. Jadi terakhir ini ngechat, gue lupa ngechat apa. Nggak gue baca cuy. Antepin aja ya. Diantepin. Iya. Udah gue nggak peduli lah mau lu blok. Gimana juga udahlah ya, terserah. Nggak gua ambil pusing lah. Kayak cewek kalau ditanya mau makan terserah. Nah, itu jawaban yang paling liar. Dan yang pusing laki-lakinya. Nah, cuman menurut lu nih, seandainya ya, ini berandai-andai aja, orang yang lu suka ini lagi single. Menurut lu pribadi, sejauh lu kenal dia, cocok gak sih sama lu? Kalau gua pribadi merasa cocok sih. Cocoknya dalam arti gini. Hal apa aja coba? Satu, kalau misalnya cowoknya anggaplah tengil, ceweknya alim-alim, nggak asik. Jadi anggaplah ceweknya jaim gitu, jaim banget. Gitu. Banyak ngomong cowoknya, enggak seimbang. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Jadi mencari yang sepadan, seimbang. Iya. Yang setara sama gua lah. Kelakuannya. Gitu. Oke.
Berarti kalau yang gue tangkep jauh ini cocok lah ya. Cocok gitu. Kalau menurut gue pribadi ya. Tapi dari pandangan lu sendiri gimana sih? Pandangan gimana? Ngelihat lu? Ngelihat gue sama anak ini gitu. Menurut gue pribadi ya. Ya menurut gue sih sejauh ini jail-jailnya cocok lah. Jail-jailnya cocok. Terus ya sejauh ini sih gue, yang pandangan gue ya, kayak waktu ke puncak dan lain-lain, memang kelihatan kayak yang pacaran. Jujur aja kayak yang apa tuh, kayak menurut gue lu sama dia tuh pacaran gitu. Tapi, dari sudut pandang yang gue nggak ngebela siapa-siapa ya di sini. Gue nggak ngebela lu, nggak mihak ke lu gitu, tapi dan gue juga nggak mihak ke si cewek ini gitu, walaupun gue kenal, gue dekat juga gitu. Dekat dalam artian temenan udah dari lama kan sih. Iya, gue temenan sama dia udah dari lama banget gitu. Nah, ya menurut gue, pandangan gue pribadi ya itu, kayak gue ngelihat kayak lu duaan sama dia tuh emang kayak yang pacaran gitu. Nah, makanya satu sisi juga ya, gue mah sempat ngomong ya ke lu ya, kayak waktu itu juga ya, itu mah keputusannya balik lagi ke lu gitu. Dan istilahnya mau eksekusinya gimana, mau misalkan mau dilanjutin ya sok, enggak ya udah gitu. Dan istilahnya kayak yang gue sempat ngomong, itu ranahnya lu gitu, bukan ranahnya gue. Itu ranahnya gue mah cuman gue ngejalanin kehidupan gue, terus mencari yang cocok buat gue. Udah ketemu, terus sisanya ya ketika lagi ada apa tuh, lagi ada pergumulan mungkin lu atau misalkan teman-teman yang lain, ya gue cuman kayak bisa bantu support doang gitu. Tapi dengan apa teh, kondisi yang enggak memihak ke siapa-siapa. Karena takutnya nantinya takut ada apa teh, wah si Ishak nih mihak ke si ini nih gitu. Jadi saran-sarannya lebih pro ke si ini gitu. Oke. Nah, gue lebih memposisikan kayak ya udah, gue nggak ada di pihak siapa-siapa, gue melihat posisinya netral aja gitu. Jadi pandangan gue mah yaitu, gue ngelihatnya sebagai orang awam, ngelihat lu duaan kayak yang pacaran gitu. Oke. Nah, itu dari caranya memperlakukan, dari semuanya, semua faktor gitu. Gitu, dari segi bucinnya juga gitu. Oke. Gitu. Dia mengerti kan? Dia mengerti. Jadi itu. Ya, mungkin anaknya juga sempat cerita ya kemana ya? Yang mana dulu? Banyak, saking banyaknya dan terpotong-potong ya. Ceritanya kadang gini loh, cerita satu potong nih, los cerita lagi satu potong. Jadi kadang gua nggak ngerti yang mana dulu. Garis besarannya deh, jangan detailnya. Bentar, gua pikir ya. So, kadang kan sepotong-potong nih yang gue terima gitu, yang bagian A gitu, tiba-tiba harusnya urutannya A B C D, tiba-tiba langsung ke D gitu. Nah, anaknya pernah cerita nggak sih yang di masalah di puncak itu? Masalah di puncak, yang ngobrol di jalan. Nah, soal hal itu terkadang yang gue tangkep ya, cuman garis besarnya gitu. Garis besarnya doang. Jadi detail-detailnya, makanya gue sempat bilang ke pasangan gue juga ya. Gue sempat cerita, karena kan kita satu circle sebenarnya. Iya. Kita satu circle main
Jadi gue cerita ke pasangan gue kayak gue nggak ngerti gitu apa yang terjadi sama lu sama teman gue yang satu ini. Gue bener-bener nggak ngerti kata gue tuh karena cerita yang gue dapat sepotong-sepotong gitu kayak, kan kayak kue sepotong kasih, tiba-tiba udah, sepotong gitu. lagi kan. Jadi gue nggak ngerti garis detailnya. Cuman emang si ini tuh ngomong gitu ke gue tuh kayak kemarin waktu pulang dari puncak sempat ngobrol kayak gini gitu ya. Gua kira ya kayak ngobrol di talk kayak sahabat biasa gitu ya, tapi ternyata setelah gua korek-korek dari si Felix ternyata deep talknya itu permasalahan hati ternyata ya. Lebih kayak apa tuh, dia penasaran dengan masa lalunya lu gitu, yang ternyata masa lalunya lu tuh berhubungan ceritanya nyangkut dia gitu. Nyangkut ke anaknya. Nah pas mungkin gue jadi penasaran nih, jadi kepo pas lagi lu ceritain nih masa lalunya ternyata kebenarannya tuh faktanya tuh begini gitu yang lu alamin. Nah reaksi si anaknya kalau gua boleh tahu nih kayak gimana? Biasanya kan kalau cewek mah ya, bisa jadi histeris, terharu, nangis, apa coba jerit-jerit kan nggak mungkin, joget-joget nggak mungkin. Joget nggak lanjut. Gua pernah jujur ke anaknya. Mungkin pernah cerita kali ya kalau ya. Yang mana? Soal kalau gua emang benar-benar sayang. Oh iya, lu cerita kalau lu benar-benar sayang lu pasti gini. Anaknya pernah cerita kan? Yang mana? Gue pasti selalu balikin yang mana gitu. Jadi blank cuy. Jadi blank. Soalnya kebanyakan ya anak ini cerita itu sebelum kita itu sering main. Gitu. Sebelum sering main pernah cerita cuy. Maksudnya tuh belum seintens gini, gua aja belum dideketin sama gebetan gua. Iya. Jadi masih fasenya tuh gua masih jarang ikut main gitu. Mungkin lu lebih banyak sering jalan sama si ini. Nah, gua di fase itu, fase dia cerita itu gua belum masuk ke sana gitu. Kan kalau kayak dari pas dia nyomblangin gue sama gebetan gue. Kan itu mah emang jadi sering main kan. Cuman dalam fase itu mah nggak ada cerita sama sekali. Oke. Pernah di satu waktu gue jujur ke anaknya. Pernah jujur ke anaknya. Dia tahu gue mendem hampir jalan 7 tahun gitu. Gue juga bilang soal yang perasaan udah sayang atau belum. Gue jujur menuju sayang. Gue itu kan jawaban bohong kan. Jawaban bohong guys. Jawaban bohong. Sebenarnya bukan menuju sayang. Bentar biar gue tebak. Udah sayang. Udah. Oke, gue mau nebak lagi. Bukan nebak sih, lebih nanya. Emang sesayang itu? Maksudnya tuh kayak gue nih, sedikit share ya. Maksudnya, gue sempat ngalamin cinta pertama, udah berlalu sekian lama, udah diberesin juga. Cuman ketika udah diberesin itu, gue ketemu sama pasangan yang kali ini, yang dicomblang-comblangin ini, dan akhirnya berhasil. Gue tuh jadi emang sesayang itu gitu. Sama anaknya. Sesayang itu dan emang deep juga kalau gue mah. Nah kalau lu sendiri gimana nih? Kalau gue pernah bilang ke anaknya, cara gue memperlakukan lu itu
beda dari yang lain. Kayak nge-treatnya mungkin iya, ya. Kan gue tadi pernah cerita kan, ada hati yang singgah, marah, gue marah gitu kan. Tapi kalau buat ke anak ini jujur emang kadang nyebelin, gue pribadi juga nyebelin gitu kan. Tapi gue memperlakukan waktu dia nyebelin itu sabar cuy. Oh, sabar banget cuy. Terus gue bilang cara gue tuh nggak terlalu wah. Mungkin kayak orang lain bisa romantis atau gimana, enggak. Gue cuma memperlakukan dengan cara gue sendiri, dengan arti yang penting lu seneng. Lu seneng, gue ikut seneng. Gue balikin senyum lu gitu, ngerti kan? Senyum lu gue balikin, udahlah sedih lu hapus lah, udahlah gitu. Jangan terlalu lama bersedih gitu kan. Udahlah seneng aja gitu, baliklah kayak dulu lagi gitu kan. Ya yang gue pengen sih itu satu lagi, kalau dengan umur yang sekarang ya udah kepala 2 lebih ya pengen serius cuy. Oke. Udah sempet bilang kan dari yang dulu juga kan, cerita ke lu kan, gue mau serius gitu, cuman nggak bisa ya dulu karena, pisan ya yang pas lagi masa nggak mau bersaing. Gila, berapa tahun yang lalu? Wah udah lama cuy. Udah lama, cuman kalau ada kesempatan buat deket lagi, gue pengen serius sama anak. Oke. Berarti itu tuh pergumulan lu tuh dari beberapa tahun yang lalu ya, baru di mungkin ya kalau gua lihat dari segi orang awam mungkin baru di apa tuh dijawabnya sekarang mungkin. Ya kalau dijawab Tuhan ditemuin lagi, apa itu bukan berarti sesuatu yang nah oke. Kesimpulan terakhir kalau misalkan di si anak ini nih, nonton video ini, waduh nonton video ini kayak di TV. Waduh. Kalau misalkan orang tuanya nonton gimana? Mama, aku ingin gini. Nah, gue juga akan berlaku sama di sini. Waduh. Kalau misalkan anaknya nonton video ini nanti up, kayaknya bukan anaknya nonton, gue paksa nonton. Apa sih yang pengen disampaikan? Ini mumpung lu ngomongnya sama kamera, bukan langsung. Nah, yang pengen disampaikan bener-bener sampaikan. Gue sayang sama lo. Terus gimana dong? Masa cuman itu aja? Gue sayang sama lo, gue pengen serius sama lo. Kalau waktunya tepat, ayo kita ke yang lebih serius. Waktunya tepat dan ada kesempatan mungkin ya. Buat prinsip gue pribadi, gimana? Gue nggak mau ajak cewek itu ikut susah, ngerti nggak? Ya. Maksudnya udahlah biar gue yang susah, gue yang capek, lu cukup ada di samping gue, lu dukung
support kerjaan gua, lu setia, udah. Berarti itu mah value dan prinsip yang lu pegang lah ya. Gua cuman nggak nuntut aneh-aneh, cuman gua minta itu doang. Kalau gua ada duit juga, lu mau beli apa, belilah. Masalah uang masih bisa dicari, tapi kalau soal kebahagiaan agak susah untuk dicari. Ya kan, harus dari diri sendiri, bahagia mah bener nggak. Jadi udahlah, lu gua kerja, gua ada uang, lu cukup nikmatin aja gitu. Hasil kerja gua lu atur keuangan, karena gua juga percayalah sebagai wanita harus pintar mengatur keuangan. Betul. Udahlah, lu pakai, lu butuh apa lu beli, gua juga nggak masalah selama itu masih maksudnya masih apa, batas wajar. Enggak, beli barang itu yang bermanfaat. Oke. Gua nggak akan larang kok. Emang dulu kalau diomongin overprotective. Siapanya? Wah. Lu. Oke. Tapi kalau untuk sekarang lebih bawa enjoy, bahasa. Lu mau apa, punya teman cowok, mau ngobrol gimana juga, it's okay. Silakan, gua nggak akan larang. Tapi ingat, asal tahu batasan. Ada batasannya. Itu kalau suatu saat mau bikin batasan, siapa sih pasangan yang nggak marah, cuy? Iya. Nah, mungkin itu prinsipnya Felix ya, bener nggak? Dan prinsip gue pribadi juga berbeda. Tentunya berbeda karena tiap kepala itu punya pemikirannya masing-masing. Punya pemikiran, punya prinsipnya masing-masing gitu. Apa yang Felix pegang ya, gue juga nggak bisa komen ya, Lik ya. Maksudnya itu yang lu pegang, bener nggak? Dan gue juga nggak ada berhak, dan bukan gue aja, maksudnya siapapun juga nggak berhak buat merubah apa yang dia pegang. Gitu. Lebih kayak itu hal prinsipal yang kita sendiri yang pegang, cuman nggak bisa juga kita terpatok dengan ego kita sendiri. Benar kan? Kadang kita juga harus menurunkan ego kita. Nah itu terutama dalam hubungan. Dalam menjalin hubungan jangan gini kasarnya. Satu hubungan itu saling melengkapi. Ya, karena dua kepala yang berbeda harus satu arah yang sama. Iya. Memang beda pendapat, memang pasti berbeda. Tapi carilah jalan tengah. Ya. Emang harus mencari jalan keluarnya. Cuman jangan pernah, yang menurut gue ya, jangan pernah ngelibatin orang lain. Iya. Biasanya karena gini, permasalahan itu kita yang ngalamin. Terus biasanya kalau ngelibatin orang lain cuman tahu garis besarnya, detailnya nggak tahu. Terus dengan pemikirannya yang berbeda, udah mana pemikiran kita berduanya berbeda, ditambah pemikiran yang berbeda. Nah itu biasanya makin riut, makin pusing, abelit. Target gua pengen punya rumah dulu. Gua punya rumah. Jadi sok silakan lah curhat di podcast kali ini spesial. Target rumah, udah ada rumah, nikah. Target kedepannya untuk seorang Felix nih. Yang penting itu rumah dulu. Kenapa rumah? Soalnya gini, Koki, emang bisa nikah dulu tapi ngekos. Ya kalau ngekos, in case-nya ya. Biaya hidup mungkin lebih besar ya, Bro ya. Ya karena lu harus bayar kosan per bulan, sewa per bulan. Iya, belum biaya risiko sehari-hari ya. Belum bensin gitu. Rumah gak usah gede-gede, cukup
2 kali 1. Enggak, jangan juga dong. 2 kali 1 mah berdiri kuburan. Beb. cukup selantai, yang penting nyaman. Rumah, ada rumah ya wes, nikah. Itu dulu sih yang paling penting, rumah. Oh itu, oke. Jadi kasarnya gua deket nih sama cewek gitu kan. Kalau nikah kayak ngambil anak dari papahnya gitu kan, karena cewek lebih dekat dari papa, lebih dekat ke orang tua cowok, ke ayah. Iya. Asalnya gua ambil anak lu, gua urus gitu kan. Seenggaknya kita nge-treat dia itu lebih better gitu, karena bukan lebih better, sama perlakuan ya. Kayak kalau cewek sayang sama cowok auto jadi kayak seorang ibu. Kan kalau cowok harus bisa menjadikan di posisi papanya, ngerti nggak? Itu karena seingat gue ya, gue sempat ada yang ngasih tahu ngomong, udah lama orang gue tahu ini. Jadi kayak seorang ayah itu pasti memperlakukan anak ceweknya itu kayak ratu, benar nggak sih? Iya, like a queen. Nah, like a queen. Seenggaknya kita juga sama. Iya. Gitu. Sempat anaknya bilang, kenapa gua diperlakukan berbeda dari sama siapa? Maksudnya itu diperlakukan berbeda sama siapa? Sama gua. Oh, diperlakukannya lebih baik, lebih buruk? Lebih baik. Oh, lebih baik. Oke. Gua bilang, dari cara gua memperlakukan lu, gua sabar sama lu. Lu emang kadang nyebelin, gua tetap sabar gitu kan. Perhatian. Cuman kayak lebih apa ya, lebih intens, nggak tahu ke intinya gitu. Jadi emang gue orang yang cuek, dingin, tapi anaknya ngerti kok, ngerasain sendiri. Jadi perlakukan beda. Karena gue sayang sama lu. Oh, sayang sama dianya. Nah, jadi teman-teman, kisah teman gue ini hari ini diangkat. Pokoknya maksudnya ya karena pertama balik lagi ke yang tadi kita omongin, bingung mau bahas apa. Iya. Cuman kayaknya next, pokoknya pantangin aja lah, pantangin terus channelnya, bakal rajin upload. Pantangin terus channelnya. Nanti kita hari ini bahas percintaan, cuman next kayaknya kita bahas soal yang lain. Kita bahas yang lain. Iya. Soalnya cinta udah dari satu sisi. Udah. Next mungkin nanti dia yang korek-korek, gua kan nggak tahu ya. Nah, tapi tunggu aja, pokoknya pantangin terus channel ini, Budak Cuanel. Ingat, Budak Cuanel. Nah, jadi mungkin ada beberapa hal juga yang teman-teman bisa belajar dari kisahnya Felix ini, teman gue ini. Teman-teman mungkin punya pergumulan yang sama gitu, terus punya satu keinginan yang sama, mungkin ya. Tapi diingatkan untuk cowok-cowok di luar sana tuh jangan pernah main tangan. Oh iya. Jangan pernah berani main tangan ke cewek. Nah itu, jadi buat episode kali ini cukup. Nih, jadi pantangin terus aja vlog podcast mungkin ya. Dan podcast kita nih, karena bakal banyak. Mungkin next lebih bahas soal
kita berdua ya Lik ya. Iya, ya. Kita berdua dulu kita bahas karena banyak dari pertama kenal gitu kan. Ternyata kita punya beberapa kesamaan yang sama. Nah jadi mungkin di next nih kita bakal kita bahas lah ya, satu per satu apa aja sih yang samanya. Nah gitu. Jadi see you guys on the next vlog. Jangan lupa like, comment dan di subscribe, share juga supaya biar lebih banyak yang nonton, terus mungkin lebih banyak juga ya, siapa tahu ya teman-teman di luar sana punya pengalaman yang sama juga. Jadi seenggaknya lewat podcast ini ya bisa berbagi cerita lah gitu. Oke, see you guys on the next vlog.